jabatan ini dan tugas ini kepada Anda. Semoga Anda bisa bekerja dengan lebih baik dari yang sebelumnya. Saya terima. Saya serahkan jabatan dan tugas ini kepada Anda. Semoga Anda dapat menjalankannya dengan lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Janji pelajar. Saya berjanji dengan sesungguhnya selama saya menjadi anggota pesantren Miftahul Khair, saya sanggup turut, taat, patuh, disiplin akan tata tertib peraturan pondok pesantren Miftahul Khair di dalam dan di luar komplek pesantren. Dan apabila saya melanggar janji tersebut, saya bersedia dijatuhi hukuman yang setimpal dengan dosa-dosa saya. Itu janji saya. Selanjutnya kita mulai. Mazalat al-miftahul khair. Tuh, dua. Mazalat al-miftahul khair bisu'uni laisa yafna.
السعود ليس يفنى لا تزال حتى تنتهي درجة العليا لا تزال حتى تنتهي درجة العليا العز أتانا حرم لم يدرك الأمانة العز أتانا من حرم lam yudrikil amanah. Kami pelajar pesantren Miftahul Khair, ikhlas dan ridho karena Allah Ta'ala, untuk bekal hidup kami di masa depan, warga negara Republik Indonesia. Sabar, sadar, tahan kesulitan, menjelang bahagia dunia dan akhirat, sampai hasil ilmu yang manfaat. Marilah kita belajar sampai tunai ridho Allah. Marilah kita belajar sampai tunai ridho Allah. Dua Mei itu dua Mei 1984, itulah hari diresmikan Miftahul Khair. Di sini kami begini atas qudrat iradat Allah, berjuang atas perintahnya menuju ridho-Mu Allah, bersandar ke kalimah thayyibah, tabah pasrah tawakal padanya. Ya Allah, berikan taufik berkibar Miftahul Khair. Ya Allah, berikan taufik berkibar Miftahul Khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Pada hari ini Senin tanggal 19 September 2022,
yang bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 Hijriah. Saya pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Khair Pasir Batang Manganjaya Tasikmalaya Jawa Barat melantik saudara-saudara sebagai pengurus Pondok Pesantren Miftahul Khair masa khidmah tahun 2022 sampai 2025 Masehi atau 1447 Hijriah. Dan selanjutnya kami memohon kepada seluruh pengurus supaya dapat melaksanakan tugas suci ini sebagaimana mestinya dengan disertai hati yang tulus dan ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata-kata pelantikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Amin. Miftahul Khair 19 September 2022 insyaallah ditandatangani. Sumpah jabatan kepada pengurus baru yang sudah dilantik. Namun sebelumnya kata-kata sumpah jabatan ini bukan hanya sekedar mengikuti, walaupun sumpah jabatan sudah tertulis, tetapi pada hakikatnya adalah ikrar dan sumpah kesanggupan kalian yang akan menjalankan tugas sebagai pengurus Pondok Pesantren Miftahul Khair masa bakti 2022 sampai 2025 Masehi. Untuk itu, sebelum diikrarkan sumpah jabatan, saya mohon bahwa apapun yang diucapkan dalam sumpah jabatan ini adalah suara hati kalian sanggup untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pondok pesantren dalam rangka mengawal suksesnya pendidikan. Semata-mata apapun yang disampaikan dalam sumpah ini adalah jalan hidup kalian. Insya Allah akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala apabila kalian menjalankan tugas sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah jabatan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Demi Allah, saya berjanji dengan sesungguhnya bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Pondok Pesantren Miftahul Khair Cibaregbek, Pasir Batang, Manonjaya, Tasikmalaya. Masa khidmat 2022-2025 Masehi atau 1444-1447 Hijriah sebagaimana mestinya dengan mematuhi seluruh pelaturan dan kewajiban yang berlaku dan disertai hati yang tulus ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Dan apabila saya mengingkari janji tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi sanksi yang setimpal dengan dosa saya. Saya tanya, itu janji siapa? Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Miftahul Khair 19 September 2022. Selanjutnya, pelantikan dan sumpah jabatan ini baru dianggap sah apabila dibubuhi tanda tangan. Untuk itu, kepada Rois Am terpilih untuk menyatakan kesiapan atau membuktikan sumpah jabatan tersebut yang dibubuhi tanda tangan yang sah serta disaksikan oleh seluruh para pengurus yang lainnya dan oleh Dewan Kiai. Demikian kata-kata pelantikan dan sumpah jabatan. Selanjutnya nanti setelah penandatanganan berita acara, saya akan menyampaikan beberapa amanat yang dianggap penting untuk para pengurus yang dilantik agar bisa menjalankan roda pelaturan pondok pesantren menuju suksesinya pendidikan dalam rangka mencetak imam al-muttaqin dan ulama amilin, pada hakikatnya untuk kebahagiaan kita semua di akhirat dan di dunia sekarang ini. Untuk itu, sebelum menyampaikan amanat, mohon kata-kata pelantikan tadi dan sumpah jabatan dibubuhi tanda tangan secara sah.
hari ini kalian disaksikan oleh Allah dan seluruh para malaikat Allah bahwa kalian telah sah menjadi pengurus Pondok Pesantren Miftahul Khair untuk masa khidmat 3 tahun ke depan. Kalau bukan perintah Nabi Muhammad SAW, sebuah keharusan, sebuah kewajiban untuk hidup berorganisasi menuju sukses menjalankan tugas sebagai khalifah fil ardh dan demi kebahagiaan keselamatan kita, makhluk yang dhaif yang wajib harus mengikuti petunjuk dan seluruh pelaturan dalam kehidupan di dunia ini. Rasanya tidak perlu membuat susunan kepengurusan. Jadi kepengurusan secara terstruktur itu adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan dalam menuju kesuksesan, sukses dalam berorganisasi, sukses dalam pendidikan, sukses dalam segala hal. Al-haqqu bila nizam sayuglabul batil ma'an nizam. Benar yang tidak terorganisir, kebenaran yang semurabut pasti akan bisa dikalahkan dan dihancurkan oleh kebatilan yang terorganisir. Beberapa hadis sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita semua agar hidup di dunia ini tertib, dari mulai urusan pribadi, tertib dalam mengurus pribadi, tertib dalam mengurus rumah tangga, tertib dalam mengurus dan mengelola pendidikan, sampai kepada perintah wajib tertib dalam mengurus skala besar sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Pesantren ini adalah boleh saja disebut bernegara kecil atau miniatur berbangsa bernegara. Artinya kelalaian, ketidakberesan atau kesemerabutan dalam mengurus organisasi di pondok pesantren ini adalah mencerminkan ketidakberesan atau kesemerabutan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Terlebih saudara-saudara ini adalah dilantik sebagai kepengurusan di pondok pesantren, yang jelas tujuan pondok pesantren adalah mengawal suksesnya pendidikan, dan pendidikan ini adalah merupakan ruh di dalam kehidupan. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga yang diwariskan oleh Nabiullah Muhammad SAW
karena beliau ini yang merintis terbentuknya sebuah lembaga pendidikan dengan nama Ahlus Suffah yang dibangun sejak tahun pertama setelah beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan ini dikawal langsung, dijalankan langsung oleh para nabi dan dibantu oleh Kanjeng Nabi dan dibantu oleh para sahabat. Selama 10 tahun Kanjeng Nabi di Madinah mengawal, membentuk para sahabatnya agar agama Islam sampai ke hati semua insan di seluruh dunia. Dari kota Mekah memancar nur ilahi, dari kota Madinah memancar pendidikan, dari kota Madinah sering terdengar kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kemudian diawali dengan sebuah lembaga pendidikan, walaupun waktu itu sangat sederhana dengan nama Ahlus Suffah. Sampailah ke Indonesia dengan nama Pondok Pesantren atau Mahdil Islam Ar-Ribat. Jadi Pondok Pesantren hari ini adalah warisan dari Nabi Muhammad SAW, warisan dari para sahabat yang terus diwarisi oleh para sahabat kepada tabi'in, diwarisi lagi oleh para tabi'in kepada atba'it tabi'in, sampailah kepada qurun ulama, dan selanjutnya sampai di seluruh dunia. Tanpa organisasi yang benar, agama Islam secara teori kecil kemungkinan harus sampai di kampung kita. Tanpa organisasi yang benar, agama Islam kecil kemungkinan harus sampai di negeri kita. Jadi semata-mata Pondok Pesantren ini adalah amanat yang wajib harus dilestarikan sampai hari akhir, sampai hari kiamat terjadi. Sebelum terjadi kiamat, maka Pondok Pesantren merupakan warisan perjuangan Nabiullah Muhammad SAW dalam rangka upaya mengestafetkan agama Islam, mengestafetkan tauhid, mengestafetkan makna Al-Quranul Karim, mengestafetkan akhlakul karimah, mengestafetkan perjuangan yang hari ini sudah sampai di pundak kita. Semata-mata bukan tugas dan amanat saya, apapun yang tadi saya sampaikan, itu adalah benar-benar amanat dari baginda Nabi Muhammad SAW, terus secara turun-temurun, dari generasi pertama kepada generasi kedua, dari generasi kedua sampai kepada generasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Untuk itu kalian tidak boleh main-main menjalankan tugas sebagai pengurus yang baru di Pondok Pesantren untuk masa khidmat 3 tahun ke depan. Dimulai sejak hari ini, efektivitas kalian, ruh kalian wajib tercurahkan hanya untuk suksesnya pesantren ini dalam rangka mengawal pendidikan, sekaligus bukan hanya semata-mata keilmuan yang harus kalian jalankan, tetapi segala hal yang bertalian dengan pendidikan yang diawali dengan ketaatan
diawali dengan kesungguhan, diawali dengan kebersamaan, diawali dengan segala penuh ketaatan. Tetaplah oleh kalian bahwa pesantren ini milik Allah, bukan milik kiai, bukan milik dewan kiai, bukan milik saya pribadi. Tetapi pesantren ini adalah mutlak, adalah hakullah, dan kalian adalah pesuruh-pesuruh Allah. Jadi kalian diawasi oleh para malaikat Allah selama menjadi pengurus 3 tahun ke depan, dan pasti nanti di akhirat kelak kalian pun akan diminta pertanggungjawaban sebagai konsekuensi dari menjalankan tugas suci ini. Berbahagialah pada hakikatnya kalian yang terpilih menjadi pengurus baru di pondok pesantren ini untuk 3 tahun ke depan. Pada hakikatnya dipilih dan ditentukan oleh Allah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tidak ada satu kejadian, termasuk prosesi pengangkatan dan sumpah jabatan pelantikan pengurus baru baik putra dan putri, ini semua telah terdaftar, telah dibikin dalam skenario Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Jadi tugas ketaatan kalian bukan semata-mata tugas kepada saya sebagai pimpinan pesantren, tetapi apapun yang kalian jalankan di pesantren ini adalah ketaatan kalian kepada Allah dan Rasul. Saya hanya sekedar pesuruh, saya tidak lebih tidak kurang, sebagai pelayan, sebagai khodim, tidak ada bedanya, sama dengan kalian. Saya disebut pimpinan pesantren plus semua dewan kiai, sama dengan kalian. Tugasnya adalah mengabdi kepada ilahi melalui majelis pondok pesantren ini, mengelola pendidikan serta berusaha untuk membentuk, mencetak semua para santri dan santriwati, agar semua para pelajar, para santri ini menjadi insan-insan terbaik, menjadi insan pilihan Allah dan Rasul yang berkualitas dan berkapasitas tinggi dalam memiliki ilmu agama Allah untuk disampaikan ke halayak ramai, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ke depan. Pada hakikatnya ini adalah lahan amal kita semua, agar kita semua mendapat hasil yang melimpah nanti di akhirat kelak. Untuk itu pesantren ini adalah lembaga pengabdian, bukan lembaga keuangan. Jadi kalian jangan mimpi bekerja menjalankan roda kepengurusan di pondok pesantren sebagaimana layaknya para ASN atau PNS dulu. Kalau aparatur sipil negara bekerja di sebuah lembaga, di Pemda, sampai ke desa-desa, itu karena diilhami, diinspirasi, ada uang penghargaan sebagai konsekuensi dari pekerjaan. Sedangkan kalian menjadi pengurus pondok pesantren, jauh dari materi. Ini adalah lembaga pengabdian. Dari sebelum kalian menjalankan tugas sebagai pengurus pondok pesantren, yang harus kalian sadari, yang harus kalian fahami, pesantren ini adalah lembaga kepunyaan Allah. Kalian hanya mengabdikan diri kepada Allah siang dan malam. Darah kalian, nafas kalian, hidup dan mati kalian semata-mata hanya dibaktikan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berjanji memberikan sebuah penghargaan dengan sejumlah keselamatan di akhirat kelak. Walaupun kerja kalian tidak dibayar, kerja kalian tidak ada upah, kerja kalian
tidak ada duit. Ini yang harus kalian sadari, bahwa lembaga pesantren adalah lembaga pengabdian, jalan untuk hidup menuju keselamatan di akhirat kelak. Tetapi kalian harus ingat, walaupun kalian tidak dibayar secara materi, tidak layaknya seperti orang bekerja di Pemda atau di roda pemerintahan. Sebetulnya jauh lebih untung, lebih besar kalian, karena surga dan keridhaan Allah di tangan kalian. Surga dan keridhaan Allah pasti akan Allah berikan kepada kalian, karena ini lembaga kepunyaan Allah. Kalian mengabdi kepada Allah selama kalian menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tataplah masa depan, tataplah akhirat kelak. Sesungguhnya kehidupan yang kekal dan abadi bukan sekarang di dunia ini. Kampung tempat halaman kalian yang sebenar-benarnya adalah nanti di akhirat kelak. Tidak ada langkah kalian menjalankan tugas ini kecuali pasti Allah akan balas nanti di akhirat kelak. Dan ini mohon dicamkan. Sekali lagi, saya pimpinan pesantren sama dengan kalian sebagai khodimul ma'had, sebagai pelayan pondok pesantren, dan semata-mata khodimul ma'hadin adalah pelayan Allah. Lebih baik kita menjadi petugas-petugas dan pesuruh Allah. Lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat yang menjadi pilihan Allah, karena kita adalah pesuruh Allah, petugas mengurus lembaga milik Allah, ketimbang kita hanya diberikan label sebagai abdi dan hamba negara yang di akhirat kelak belum tentu ada jaminan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala kalau mereka tidak disertai dengan keikhlasan, kebenaran dan kejujuran. Tetapi kita menjadi pesuruh-pesuruh Allah di pondok pesantren, saya hakul yakin kalian ini adalah manusia-manusia yang sangat mulia apabila kalian dengan ikhlas menjalankan tugas suci ini. Insya Allah dengan penuh roja Allah akan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Yang terakhir, konsekuensi sebagai pengurus pesantren yang pada hakikatnya mengabdi hanyalah untuk Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah, dan kita selalu berharap akan mendapat ridhonya. Selama menjalankan tugas baik jadi Rais Am, Raisah, Sekretaris Pendidikan dan seluruh seksi-seksi yang terkait, agar menjalankan tugasnya selama 3 tahun secara utuh. Jadi ulah aja pengurus anu daftar hayang kawin selama 3 tahun menjalankan tugas pengurus di pondok pesantren. Kalian fokus selesaikan tugas kalian, dan nanti setelah menjalankan tugas 3 tahun kalian akan membawa bekal menjadi insan yang terhormat. Insya Allah saya dengan sesungguhnya, dengan sesungguh hati memikirkan nasib kalian akhir nantinya setelah kalian menjalankan tugas ini. Ya seharusnya kalian berumah tangga, tetapi jangan terpikirkan hari ini, fokus kepada menjalankan tugas kepesantrenan dalam rangka mengawal pendidikan. Dan ini bagian daripada isi yang disampaikan dan dibacakan, diikrarkan dalam sumpah jabatan kalian tadi. Kemudian kepada pengurus lama yang telah menjalankan tugas sebagai Rais dan semua seksi yang menjalankan tugas kepemimpinan Mahaji secara pribadi atau mewakili seluruh Dewan Kiai di pondok pesantren ini, mengaturkan jazakumullah ahsanal jazai bi khairikum. Terima kasih
atas kinerja kalian yang telah menyelesaikan tugas sebagai pengurus lama dan digantikan dengan pengurus baru. Mudah-mudahan jasa-jasa kalian semua dari A sampai Z yang telah menjalankan dan pengabdiannya kepada pesantren, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada pengurus baru, apa yang telah dicapai, suatu kesuksesan kebaikan oleh pengurus lama untuk pesantren ini agar tetap dipertahankan, dan apabila terdapat segala kekurangan yang belum tercapai oleh pengurus lama agar dijadikan target oleh pengurus baru. Artinya pengurus baru tidak boleh monoton, tetapi harus bekerja maksimal untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas akhlak para santri, dan semua yang diperlukan di pondok pesantren ini. Yang sudah tercapai harus dipertahankan, yang belum harus diusahakan. Dan jangan berputus asa. Apabila penuh bertawakal kepada Allah, yakin Allah telah menjanjikannya, Allah akan memberikan kecukupan sepanjang tawakal kita benar sebenar-benarnya. Demikian amanat untuk para pengurus baru kepada seluruh pengurus putra dan putri. Selanjutnya insya Allah untuk pembahasan job tugas masing-masing nanti akan ditentukan oleh bidang masing-masing di pondok pesantren. Mahaji selaku pimpinan pesantren menyerahkan dan berikan keleluasaan kepada Dewan Kiai yang terkait untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk agar para pengurus baru benar menjalankan tugasnya. Tentunya tidak bisa lepas dengan pengetahuan apa saja tugas-tugas sebagai pengurus baru, dari mulai Rois Am dan wakil tugasnya apa, sekretaris, bendahara, kemudian yang lain-lainnya. Ini semua tertuang dalam, insya Allah tertuang dalam ADART kepesantrenan, atau paling tidak jobnya ini sudah baku, sudah disiapkan, tetapi tidak ada salahnya apabila kemudian esok hari membahas tugas-tugas job ini agar kalian menjalankan tugasnya bisa sebaik-baiknya. Demikian, mohon maaf lebih dan kurangnya. Sekali lagi kepada pengurus baru, yang harus kalian ingatkan bahwa pesantren ini adalah lembaga pengabdian, bukan lembaga keuangan, dan Allah yang akan membalas dan memberikan kebaikan untuk kalian di akhirat kelak. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya serahkan jabatan dan tugas ini kepada Anda, bila Anda dapat menjalankannya dengan lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya terima.